السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, sampai kita pada ucapan beliau, ucapan al-Imam rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiq bil ahadits fihi wal iman biha la yuqalu lima wa la kaifa innama huwa at-tasdiq wal iman biha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, termasuk sunnah yang harus, yang mesti. Pernah kita sampaikan bahwa makna sunnah di sini bukan hukum, bukan hukumnya sunnah, bukan. Tetapi makna sunnah artinya ajaran Rasulullah SAW, sehingga mencakup yang harus, yang wajib, mencakup pula yang sunnah-sunnah, yang mustahabbat. Wa minas sunnatil lazimah, maka beliau katakan termasuk sunnah yang harus, yang mesti, ini ajaran Nabi yang harus dipegang, yang mesti, yang biasa disebut usul, sesuai dengan judulnya, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Di antaranya, di antara sunnatul lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha, yaitu yang siapa yang meninggalkan satu saja
lam yakun min ahliha, maka tidak dianggap golongan sunnah. Yang tidak percaya satu saja tidak termasuk golongan ahli sunnah. Lam yakun min ahliha, tidak termasuk golongannya. Apa diantaranya? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Di antaranya adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wa tasdiq bil ahadits fihi, dan juga membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Wal iman biha, dan percaya kepadanya. La yuqalu lima wala kaifa, tidak ditanya, tidak dikatakan dengan lima, tidak pula boleh dikatakan dengan kaifa. Lima itu mengapa? Kenapa? Jangan tanya kenapa. Wala kaifa, dan jangan tanya bagaimana. Innama huwa tasdiq. Masalah takdir hanya iman, pembenaran, tasdiq. Wal iman biha, hanya percaya. Yang percaya mukmin. Yang tidak percaya berarti bukan mukmin. Karena mukmin maknanya percaya. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, qawluhu wa minas sunnati lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, intabihu li hadha. Kata Syekh Rabi', perhatikan ucapan ini. Hadhil faqrah muhimmah jiddan. Kalimat ini sangat penting sekali. Al-Imam Ahmad rahimahullah sayansif lana usulan. Di sini Imam Ahmad akan menggambarkan kepada kita prinsip-prinsip. Man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Siapa yang meninggalkan salah satunya dari prinsip-prinsip ini, maka dia bukan ahli sunnah. Yani yakhruj an dairati sunnah. Yani yang dimaksud adalah keluar dari golongan sunnah, keluar dari daerah sunnah. Tentunya kalau keluar dari sunnah kepada bid'ah. Tanabbahu lihada. Perhatikan ini. Wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan, termasuk sunnah yang harus dipegang, termasuk prinsip-prinsip sunnah yang harus diyakini, yang siapa yang meninggalkannya satu bagian daripadanya, maka lam yaqbalha, ay fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fadhahu wal bala. Kalau khoslatan saja, satu saja ditinggalkan, dikatakan lam yuqbal, tidak diterima. Kalau satu saja ditinggalkan, lam yakun min ahliha, bukan termasuk golongan ahli sunnah. Apalagi idza taraka kullaha, apalagi kalau meninggalkan seluruh prinsip-prinsip ini, atau meninggalkan mu'dhamaha, atau meninggalkan sebagian besarnya. Tentunya bala, ini bencana. Lam yakbalha, tidak diterima. Ai yakni abaha, ditolak. Wa yu'min biha lam yakun min ahliha, dan siapa yang tidak beriman dengannya, maka dia bukan golongannya. Prinsip-prinsip sunnah yang kalau ada orang yang tidak percaya, berarti bukan golongan sunnah, berarti bukan golongan ahli sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnah yakunu min ahli bid'ah. Kalau bukan ahli sunnah, berarti ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wad dhalalah, golongan sesat, wal iyadu billah. Wa antum ta'rifun annal bid'ata tanqasimu ila kaba'ir wa saghair, dan kalian tahu yang namanya bid'ah terbagi, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mengkafirkan, ada yang memfasidkan, dan juga ada
bid'ah yang membawa kepada kesyirikan dan kekafiran ilhad. Membawa kepada ilhad. Wa ila bala'in, dan juga membawa kepada bencana. Hati-hati, kebid'ahan. Sebagian orang berkata itu bukan syirik. Iya, siapa yang bilang bid'ah itu syirik? Tetapi bid'ah itu bisa membawa kepada kekafiran, bisa membawa pada kesyirikan, bisa membawa pada ilhad, bisa membawa pada dhalalah, bisa membawa kepada sekian macam bala, bencana. Kama yaqulu Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kata Syekh Rabi' hafizahullah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qal al-bid'atu mustaqqatun minal kufri wa ailatun ilaih. Ailatun ilaih. Bid'ah itu berasal dari kekufuran dan akan mengajak kepada kekufuran. Dan para ulama yang lain mengatakan bahwa bid'ah baridatul kufri. Barid al-kufur. Kalau diterjemahkan sekarang, barid itu pos. Pos yang membawa kepada kekafiran. Yang mengantarkan kepada kekafiran. Kalau dulu, barid itu adalah nama jarak. Jarak dari satu tempat ke tempat lain disebut satu barid. Satu barid. Dan pos ketika itu, dengan cara setiap satu barid ada seperti rumah kecil ditinggali satu orang. Satu barid lagi ada satu orang dengan kendaraan, dengan kudanya. Satu barid lagi ada seorang dengan kudanya, dengan kendaraannya. Satu barid lagi terus dari satu negeri atau dari satu kota ke kota lain. Maka ketika satu surat diantarkan, akan dikirimkan kepada barid yang pertama. Orang ini akan berkuda ke barid kedua, mengantarkan ini buat si fulan. Dia balik lagi ke posnya. Yang kedua ini mengantarkan ke pos ketiga, kembali ke tempat semula di pos 2. Pos yang ketiga mengantarkan ke pos keempat. Begitu. Sehingga tiba-tiba surat itu akan sampai kepada tujuannya, kota lain. Fal bid'atu baridul kufur, maka bid'ah dikatakan baridul kufur karena dia mengantarkan dari satu pos ke pos berikutnya sampai kepada kekafiran. Sampai kepada kekafiran. Sehingga jangan anggap remeh bahaya bid'ah. Jangan anggap remeh bahaya bid'ah. Ucapan Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam tadi bisa dilihat dalam kitab Madarijus Salikin juz pertama halaman 371, juga dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim di halaman 289, dan juga Majmu' Fatawanya Syekhul Islam juz ke-6, atau kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql juz ke-1 halaman 108, dan Minhajus Sunnah Syekhul Islam rahimahullah juz ke-6 halaman 246. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti bid'ah itu dikatakan ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang besar. Ada bid'ah yang semakin besar, ada bid'ah yang membawa pada kesyirikan, kepada ilhad, kepada bencana. Wal bid'atu taqumu 'alal hawa wad dhalalah. Yang namanya kebid'ahan itu dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Kata Allah, tidakkah kau tahu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau lihat bagaimana seorang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin,
Orang ini Allah sesatkan di atas ilmu. Walaupun dia tahu ilmu, bisa sesat kalau hawa nafsunya dijadikan Tuhannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan ditutup oleh Allah, dikunci mati pendengarannya, dikunci mati hatinya, dan Allah jadikan di pandangannya tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang akan bisa memberi petunjuk pada orang ini kalau sudah Allah sesatkan dia? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini mengerikan. Mengapa dikatakan mengerikan? Karena Allah katakan adallahullahu ala ilmin, disesatkan di atas ilmu. Seorang yang sesat jalannya, kesasar, itu karena tidak tahu jalan. Iya kan? Tetapi ini musibahnya bukan tidak tahu jalan, tahu jalannya, tapi tersesat. Kok aneh? Disitulah bencana besarnya. Sebab dia tidak mau mengikuti ilmu yang telah dia ketahui, tidak mau mengikuti ilmu yang sudah dia tahu, karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Ini belok ke kanan, ya saya tahu. Ini jangan ke sana, iya saya tahu. Tapi gak ngikut. Kamu jangan ke sini, ini berbahaya. Ya saya ngerti, saya tahu, saya hafal tuh ayatnya, saya hafal hadisnya. Udah diam kamu. Saya maunya ke sini mau apa? Ini orang na'udzubillah min dzalik, adallahu Allahu ala ilmin. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia tahu. Mengapa dia tahu ini jalan selamat tapi enggak dijalani? Dan dia tahu ini jalan sesat tapi dijalani. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan hawa nafsu. Ittakhadha ilahahu hawahu, karena dia jadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ini bimbingan dari Allah, ini bimbingan dari Rasulullah utusan Allah, dia enggak peduli. Tetapi yang dia jadikan Tuhan adalah hawa nafsunya. Pokoknya saya mau ke sini, mau apa? Pokoknya saya maunya begini. Mau apa? Loh, ini ayat ini ada, walaupun ayatnya begitu. Loh, ini saya tahu, saya dengar, saya ngerti, tapi saya maunya ke sini. Na'udzubillah min dzalik. Adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang seperti ini disesatkan di atas ilmu dan dikunci mati telinganya, ditutup pandangannya dan dikunci mati hatinya. Faman yahdihi min ba'dillah. Orang yang seperti ini siapa yang bisa beri petunjuk? Mau dikasih tahu ini jalannya ke sana, dia bukan enggak tahu kok. Dia tahu. Mau apa? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minadh dhalal. Fa na'udzubillahi min ittiba'il hawa. Kata Syekh Rabi, maka kita berlindung pada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Walihada samma ahlus sunnati ahlal bid'ah bi ahlil ahwa. Perhatikan i'rabnya. Walihada sama ahlus sunnati ahlal ahwa, ahlal bid'ah bi ahlil ahwa. Oleh karena itu ahlus sunnah menamakan ahlil bid'ah dengan ahlul hawa. Fa'ilnya ahlus sunnah, maf'ulnya ahla al bid'ah. Bi ahlil ahwa jarun wa majrur. Ahlus sunnah menamakan mereka para ahlul bid'ah dengan ahlul hawa. Dikasih sunnah tidak mau terima, dia memilih yang lain, hawa nafsu. Maka dinamakan ahlul bid'ah dengan ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Li'annahum khalafu dinallah wattaba'u ahwa'ahum. Karena mereka menyelisihi agama Allah dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wahaulai, dan mereka itu seperti contohnya al-khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa. Warawafid, Syiah Rafidah yang ekstrim terhadap ahlul bait, melampaui batas dan menuhankan imam-imamnya dan mengkafirkan kaum muslimin. Wal Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha
yang u'tuzila, yang dikucilkan karena lebih mementingkan akalnya daripada nas. Wal Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang lebih ekstrim daripada Mu'tazilah, menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk, maka semua sifat dinafikan. Semuanya. Allah tidak berilmu, tidak pula bodoh, kata mereka. Jadi tidak punya sifat. Sampai berujung pada kalimat Allah tidak ada dan tidak ada. Laqad junna Jahmun. Sungguh telah gila Jahm bin Safwan. Tapi ternyata aliran orang gila ada pengikutnya, yaitu aliran Jahmiyah. Wal Murji'ah, yang menganggap bahwa amalan tidak termasuk iman, sehingga tidak mempengaruhi iman. Yang lebih ekstrim lagi, iman itu cukup keyakinan dalam hati, eling saja cukup. Aku beriman pada Allah, selesai. Walaupun perbuatannya kufur, walaupun keyakinannya, walaupun ucapannya tidak ada, walaupun cukup dengan kerentek di hati udah beriman dia. Walaupun nggak ikrar. Bertingkat-tingkat Murji'ah. Yang paling banyak adalah Murji'atul Fuqaha, yang memisahkan amalan dari iman, bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang berubah itu hanya amalan, ketakwaan, katanya. Iman tetap utuh. Padahal disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang ziyadatul iman, yang tentunya otomatis ada yang kurang. Karena kalau ada yang bertambah, berarti ada yang tidak bertambah. Yang tidak bertambah berarti dia kurang daripada yang bertambah. Maka itu otomatis para ulama memahami, kalau ada yang bertambah berarti ada yang berkurang. Kalau dia beramal dengan amalan yang membuat dia tambah imannya, tambah imannya. Kalau dia tinggalkan, dia berkurang. Barakallahu fikum. Ini aliran Murji'ah. Wasufiyah al-hululiyah. Kaum sufi macam-macam. Ada sufiyatul hadis, ada sufiyatul kalam. Sufiyatul hadis, mereka katanya memakai hadis, tetapi tidak pilih-pilih, semua hadis dipakai. Termasuk hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu mereka pakai. Akhirnya sesat. Yang lebih mengerikan adalah sufiyatul kalam. Sufi yang sudah terbawa ilmu kalam, ilmu mantiq. Sehingga mereka ada yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan semua benda, atau Allah meresap dalam dirinya. Au ahlu wahdatul wujud, atau yang menyatakan bahwasanya Allah dan alam semuanya ini satu. Wahdatul wujud. Persaksiannya bukan la ilaha illallah, tetapi la illallah. Tidak ada kecuali engkau. Jadi tidak ada nih semua kecuali Allah. Ini Allah, ini Allah, semua Allah. Maka hati-hati. Tokoh-tokoh sufi, tokoh ahli kalam, hati-hati seniman. Biasanya seniman senewen. Mereka ketika berbicara syair-syairnya ini yang dipakai. Tidak ada kecuali engkau. Tidak ada keberadaan kecuali keberadaan yang hak. Jadi semuanya nggak ada kecuali hak, yaitu Allah SWT. Di antaranya Hamzah Al-Fansuri di Sumatera yang menulis buku bahasa Indonesia, negeri kalian. Na'udzubillah, ucapannya kufur dan mengandung wahdatul wujud. Ubadul qubur, termasuk contoh lainnya dari ahlul dalal adalah ubadul qubur, para penyembah-penyembah kuburan yang mengagungkan kuburan, membesarkan kuburan, meratap di kuburan, meminta pada kuburan. Ama syakala dzalik, atau yang seperti itu. Ini contoh-contoh
dari ahlul bid'ah, Khawarij, Rawafid, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Sufiyah, Hululiyah, dan Sufiyah Wahdatul Wujud wa Ubadul Qubur. Kullu dzalika bid'un wa dhalalat. Akidah mereka, keyakinan mereka seluruhnya adalah kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, mukhalafatun linususil kitab wa sunnah, yang menyelisihi nas-nas kitab wa sunnah. Wa mukhalifah li usuli sunnah, dan juga menyelisihi usul sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip sunnah, wa qawaidaha, dan menyelisihi pula kaidah-kaidah ahlus sunnah. Taib, maka dimulailah usul yang kata Imam Ahmad rahimahullah, yang kalau satu ditolak berarti dia bukan golongan ahlus sunnah. Yang pertama, al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dimulai dengan tauhid dan seterusnya? Karena biasanya para ulama ketika menyusun prinsip-prinsip adalah melihat keadaan di zamannya. Ini kelompok-kelompok sesat semuanya mengaku ahlu sunnah. Maka untuk membimbing masyarakatnya kaum muslimin, dikatakan bahwa ahlu sunnah itu yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini. Di antaranya ini tidak seperti mereka itu. Di antaranya yang kedua, ini tidak seperti yang ini. Untuk membantah yang ada saat itu. Sedangkan yang muncul saat itu qadariyah, yang mengingkari takdir. Maka diingatkan, termasuk prinsip sunnah yang kalau ditinggalkan dia bukan lagi golongan sunnah, adalah masalah takdir. Qala falladzi la yu'min bil qadari laisa min ahli sunnah. Maka siapa yang tidak beriman pada takdir, dia bukan ahlus sunnah. Hadza taraka khaslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usulis sunnah. Karena dia telah meninggalkan satu bagian yang agung, satu prinsip yang besar dari prinsip-prinsip ahlus sunnah, yaitu takdir. Al-iman bil qadari ruknun min arkanil iman. Karena yang namanya beriman pada takdir itu adalah rukun dari rukun-rukun iman. Rukun iman yang 6, beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada nabi-nabinya, beriman pada hari kiamat, beriman pada takdir khairihi wa syarrih. Kita lihat satu persatu. Adakah aliran yang tidak percaya tentang Allah SWT? Hampir tidak ada. Kecuali yang tidak memahami tauhid. Yang kedua, yang tidak percaya pada Rasul, sedikit sekali. Yang ghulu, banyak. Yang tidak percaya adanya malaikat-malaikat juga jarang. Walaupun sungguhnya ada nanti, tetapi jarang. Tetapi yang tidak percaya pada takdir, dijadikan kurikulum resmi. Kurikulum resmi di berbagai macam kampus-kampus, dari mulai Al-Azhar sana sampai IAIN di Indonesia. Pemikiran Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Tadi ada Mu'tazilah disebutkan contohnya. Di antara kesesatan Mu'tazilah adalah tidak percaya pada takdir dengan alasan keadilan. Prinsip kita adalah mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan tertipu dengan ucapannya. Kalau Mu'tazilah berkata kami memegang prinsip keadilan Allah, jangan tertipu. Tanyakan pada mereka, apa maksud kalian wahai Mu'tazilah menyatakan kami percaya dan kami berpegang dengan keadilan Allah? Maknanya Allah Maha Adil, tidak mungkin menakdirkan orang kafir, menakdirkan orang sesat, menakdirkan, gak mungkin. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal semua yang terjadi di muka bumi, qada wal qadar, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan sesuatu, menakdirkan pula sebab-sebabnya, menakdirkan musabab-musababnya, menakdirkan akibat-akibatnya. Kembali kepada kitab. Dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatur rasul. Prinsip ini, prinsip
beriman pada takdir ini didukung dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Berarti siapa yang mengingkari ayat-ayat Quran dan mengingkari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami telah hitung, kami telah tulis, kami telah tentukan fi imamin mubin. Fa kullu hadithin yahduth qad alimahu Allah wa sajjalah. Makna ayat ini adalah setiap yang terjadi sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat oleh Allah fi imamin mubin, yakni lauhul mahfuz. Sudah dicatat oleh Allah di catatan yang mulia di sisi Allah, yaitu lauh al-mahfuz, catatan yang terjaga. Wa hadza min adillatil qadar, dan ini merupakan dalil adanya takdir. Atau ayat lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan dengan takdir. Khalaqnahu biqadarin. Kami ciptakan dengan takdir. Dalam hadis, Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menetapkan prinsip-prinsip iman. Jibril diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan prinsip-prinsip iman. Wa fi hadzal liqa liyuqarrir fi hadzal liqa usul ad-din, untuk menetapkan dalam pertemuan tersebut prinsip-prinsip agama. Pertemuan yang mana? Jibril dengan Rasulullah SAW datang dalam bentuk manusia, syadid bayad thiyab wa syadid sawadi sya'r, bajunya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam legam bersih mengkilat. La yura minhu atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas safar. Maka para sahabat terheran-heran, kalau orang asing harusnya kusut berdebu karena dia musafir. Kalau dia sudah bersih mengkilat dalam keadaan hitam legam bersih rambutnya, baju juga pun, berarti orang setempat. Tapi la ya'rifu minna ahad, kami seluruhnya enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu sama sekali siapa orang ini. Ternyata datang kepada Nabi menyatakan mal Islam, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam oleh Nabi. Dan ditanya mal iman, dijawab dengan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Kemudian orang tadi menjawab, sadaqta, engkau benar, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun terheran-heran, kata para sahabat, ini orang nanya, tapi ketika dijawab, engkau benar, engkau benar. Nanya, tapi ketika dijawab, kok membenarkan, seakan-akan sudah tahu. Sampai ketika pergi, Nabi bertanya, apakah kalian tahu siapa dia? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, engkau, Allah dan Rasul yang tahu. Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu agama kalian. Qul inna a'azakumullah, asyahid dari hadis ini yang panjang ini, kita ringkas tadi, adalah kalimat antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ketika ditanya tentang Islam,
Dijawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait. Hadi arkanul Islam. Sedangkan ketika dikatakan mal iman, apa itu iman? Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa hadhihi arkanul iman, dan ini rukun-rukun iman. Al-qadar madkurun fi ayatin kama sabaq. Berarti kata Syekh Rabi, yang namanya takdir tersebut dalam Quran. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Wa qad dasrat usul al-iman fi adadin minal ayat. Dan bisa disebutkan atau telah kadang-kadang disebutkan prinsip-prinsip iman di dalam sejumlah ayat-ayat. Artinya tidak kumpul di satu tempat, tapi kadang prinsip-prinsip iman itu tersebar di sana, di sini, yang dikumpulkan menjadi 6 rukun. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang beriman. Semuanya beriman pada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Di sini disebutkan sebagian. Di ayat yang tadi disebutkan sebagian. Di ayat lain disebutkan tentang takdir saja. Barakallahu fikum. Tidak mesti harus terkumpul dalam satu ayat. Kadang-kadang tusrad usulul iman fi adadin, di sejumlah ayat-ayat Al-Quran. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul. Membeda-bedakan beriman pada yang ini, tidak beriman pada yang itu. Memuliakan yang ini, merendahkan yang itu membeda-bedakan. Bukan maknanya tidak membeda-bedakan kemudian tidak menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Tidak mengatakan penutup para nabi, karena tidak beda, sama. Enggak ada pembentuk, enggak ada pembuka. Atau menyatakan sama kemuliaannya, tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia di antara seluruh para anbiya. Tidak membedakan ulul azmi dengan, bukan itu. Tapi la nufarriqu baina ahadin min rusulih, maknanya tidak membedakan dalam iman. Semuanya diimani, semuanya dimuliakan, semuanya kita hormati, semuanya kita doakan alaihi salam. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fayusaqu ahyanan al-qadara fi nususin mustaqillah. Maka kadang-kadang takdir disebutkan di tempat yang tersendiri. Jadi jangan mengatakan dalam ayat ini tidak ada takdir kok. Ya enggak ada, tapi di ayat lain ada. Di sini dikatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mana takdir enggak ada? Qad yusrad fi adadin minal ayat. Karena kadang-kadang prinsip-prinsip iman disebutkan dalam beberapa ayat yang terpencar, yang terpisah-pisah. Fayusaqu ahyanan al-qadar fi nususin mustaqillah. Dan kadang-kadang masalah takdir disebutkan di dalam dalil-dalil yang tersendiri. Wa tusrad hadhil usul fi siyaqin wahid. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Jibril bertanya, apa itu iman? Nabi susun semuanya dalam satu kata. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril. Wa kama fi hadis Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Yaitu hadis inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu Allah ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id.
Disebutkan masalah takdir, dicatat rezekinya, dicatat amal perbuatannya, dicatat ajalnya, dan dicatat apakah dia akan berbahagia atau sengsara. Qala wa rubbama ta'ti lamhatun ukhra 'anil qadar. Nadhkur fi dzalikal adillah insyaallah. Dan kadang-kadang pula datang sepintas tentang masalah takdir dalam dalil-dalil lain. Nadhkur fi dzalik. Kita akan sebutkan di antaranya insyaallah. Min usul allati man taraka minha khaslatan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Berarti ringkas kata Imam Ahmad berkata, buat termasuk prinsip-prinsip sunnah yang kalau siapa yang tidak percaya dengannya maka dia bukan ahlu sunnah, adalah iman bil qadar, adalah iman pada takdir baik dan buruknya. Dirincikan baik dan buruknya karena ada qadariyah yang mirip seperti agama Majusiyah. Sampai ada riwayat-riwayat, tetapi dhaif. Paling sedikit itu adalah aqwal ulama, ucapan para ulama, karena marfu kepada Nabi. Banyak permasalahan pada sanadnya. Tetapi di sana ada ucapan para ulama bahwa qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Apa itu majusi? Agama yang menyembah api. Dan mereka berkata Tuhan itu ada dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Ini kekafiran majusi. Ternyata qadariyah mirip dengan majusi. Menyatakan kalau yang baik-baik iya Allah yang menakdirkan, tapi yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Mustahil Allah menciptakan yang jelek-jelek katanya. Loh. Terus kalau Allah tidak menciptakan yang jelek, siapa yang menciptakan yang jelek? Kalau mereka menjawab ini dan itu, berarti kamu menganggap ada Tuhan lain selain Allah, ada pencipta lain selain Allah. Astagfirullah. Persis majusi. Yang baik-baik diciptakan oleh Tuhan terang, yang jelek-jelek diciptakan oleh Tuhan gelap. Kata qadariyah, yang baik-baik diciptakan oleh Allah, yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan. Allah enggak menakdirkan yang jelek-jelek. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini diucapkan oleh Nabi setiap muqaddimah muhadarahnya, setiap muqaddimah khutbah-khutbahnya selalu diucapkan. Dan diucapkan pula oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap khutbah-khutbahnya. Demikian pula para khulafa ar-rasyidin setiap khutbah-khutbahnya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Apa maknanya? Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Laisa kadzalik. Baik dan buruk Allah yang menakdirkan. Hidayah dan ghawayah Allah yang menakdirkan dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Yang kadang-kadang kita tidak tahu hikmah-hikmahnya dan kita tidak tahu keadilannya. Yang pasti adil. Jangan seperti haula majusi, dan jangan seperti Nasrani al-juhal, ad-dhullal. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkhutbah menyatakan man yahdihillah fala mudhillalah, tiba-tiba ada seorang yang menutupkan bajunya ke kepalanya, menutupkan tangannya ke telinganya, enggak mau mendengar ucapan Umar dan menyatakan la wallah, tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Umar bin Khattab Amirul Mukminin mendengar ucapan seperti itu malah diulangi. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, siapa yang Allah berikan petunjuk, enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun.
Siapa yang memberikan petunjuk, siapa yang Allah beri petunjuk, nggak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, nggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan saya duga engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah. Diakhiri dengan tambahan kalimat, dan aku menduga, wa adzunnuka, aku menduga bahwa engkau termasuk yang disesatkan. Ketika membuka negeri Syam, berhasil menguasai negeri Syam, kumpulkan manusia, beliau berkhutbah. Ternyata ada yang marah dengan kalimat itu, tidak terima. Masa Allah menyesatkan? Masa Allah menyesatkan? Agama bukan dengan perasaan, agama itu dengan ilmu. Allah menakdirkan kebaikan, Allah menakdirkan keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Tetapi hendaklah kita meyakini bahwa Allah memiliki hikmah di balik penciptaannya, di balik takdir-takdirnya. Ini harus yakin. Allah Maha Adil. Jangan mengatakan tidak adil. Allah menakdirkan dengan keadilan. Hanya saja kamu kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa si fulan diberi petunjuk? Kenapa si fulan disesatkan? Kamu nggak paham. Tapi Allah Maha tahu. Ini memang pantasnya diberi petunjuk dan ini memang pantasnya disesatkan. Jangan kalau tidak tahu merasa berarti ini tidak adil. Bukan tidak adil, adil. Cuma kamu nggak tahu kalau orang ini memang pantas disesatkan. Kembali kepada kita. Qala hafizahullah ta'ala, berkata lagi Syekh Rabi' hafizahullah, fa'ala al-mu'min an yu'min bi anna al-qadar kullahu khairahu wa syarrahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin hendaklah percaya, hendaklah beriman bahwa takdir seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Wasithiyah dan juga lainnya tentang takdir, bahwa takdir ini memiliki derajat. Prinsip takdir ini memiliki 4 usul, atau memiliki beberapa derajat. Yang pertama, ilmullahil muhit bi kulli syai'. Derajat pertama, hendaklah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga kata para ulama, kalau datang kepadamu qadariyah mau mendebat kamu, jawab dengan ilmu. Idza jahadahu kafir wa idza qabilahu qabilal qadar. Kalau ada orang qadariyah mau ngajak debat kamu, bantah dia dengan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ilmu Allah, maka dia kafir. Kalau dia percaya dengan ilmu Allah, otomatis percaya pada takdir. Bagaimana? Kalau ada orang qadariyah mengatakan, mungkin jangan panjang lebar bicara. Saya tanya pada kamu, Allah tahu juga apa yang akan terjadi. Dah, itu aja. Kalau dia jawab, Allah belum tahu, berarti kamu kafir. Selesai, pergi dari sini. Saya tidak mau bicara dengan orang kafir. Karena semua mukmin tahu kalau ilmu Allah itu meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Maka kalau dia masih punya iman, dia akan berkata, ya tentunya kami beriman bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Semuanya. Rinciannya, ya rinciannya juga Allah Maha tahu. Apa sulitnya? Apa yang Allah tahu ditulis di Lauhul Mahfuz. Selesai. Apa sulitnya bagi Allah untuk mencatat semua yang Allah ketahui di Lauhul Mahfuz? Itulah takdir. Fulan akan begini, fulan akan begitu, fulan akan begini, fulan akan begitu. Selesai. Tinggal kamu jawab dengan ilmu. Kalau dia menentang maka dia kafir. Kalau dia menerima maka dia percaya pada takdir. Berarti derajat pertama, kita harus yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Tsumma sajjala dzalika fi kitabin mahfuz. Kemudian Allah catat di Lauhil Mahfuz. Qala Rasulullah SAW. Dalilnya ucapan Rasulullah SAW.
qaddarallahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfi sanah. Allah telah menakdirkan takdir-takdir segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Hadis akhrajahu Muslim fi sahih Kitabil Qadar. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis lainnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Kata Nabi SAW, awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah katakan pena, uktub, tulislah. Maka pena menjawab, ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Tulislah segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Halas, mudah sekali sesungguhnya beriman pada takdir. Tapi mereka membuat jadi sulit, rumit, karena memang mereka bersilat lidah dengan ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat. Akhirnya berputar-putar. Sudah, jangan berputar-putar. Kamu percaya enggak Allah Maha tahu yang akan datang? Itu aja deh. Ya percaya. Terus apa sulitnya? Apa yang Allah tahu Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kan selesai. 6. Derajat kedua dan derajat yang berikutnya di situ ada dirincikan oleh beliau, beriman pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang biidznillah taala, biqadarihi wa bimasyiatihi wa biiradatihi. Naam, insya'a fa'al wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki enggak akan terjadi. Ila huna naktafi. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Sebelum kita masuk pada, ini sudah waktu asar belum? Hah? 8 menit lagi. Baik. Tafadhol.